Kita lanjutkan belajar kita dengan baca kitab Ramadaniyat. Sudah sampai kepada bahas tentang lillahi ta'ala wa ikhlas. Litahqiqil ikhlasi, untuk mewujudkan ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala maha luhur, maha tinggi Allah. Fil af'ali, dalam perbuatan, wal aqwali, dan ucapan. Wasairi syu'uni, dalam segala urusan. La budda, harus min istimrari muhasabatin nafsi, terus menerus koreksi diri, mencermati keikhlasan. Ada riak enggak setiap perbuatan? Terus tidak ada hentinya. Kita terlena sedikit saja masuk itu riak. Tiba-tiba kita terlena sedikit, riak masuk. Penghapus ikhlas. Sampai digambarkan, memang riwayat tidak kita sebutkan, digambarkan Nabi oleh baginda tentang lembutnya riak itu. Bagaimana tiba-tiba masuk, orang sudah menjaga saja masih kemasukan. Sampai digambarkan oleh baginda akhfa. Akhfa itu lebih lembut. Min dabi bin namlati. Nah, ala sohratis somma'i fi lailatil dhulma'i. Akhfa lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Artinya begitu halus, tiba-tiba sudah masuk dalam hati kita. Sehingga kita harus istimrarul muhasabati. Dijaga terus. Jangan terlena. Khasatan qabla al-qiyami bil amal, sebelum melakukan amal baik. Dicermati dulu, saya berbuat ini karena apa sih? Apa yang menjadikan aku mengerjakan pekerjaan ini? Apa sih alasanku? Apa motivasiku? Wandur fil asbab, sebabnya apa? Lihat, allati tadfa'uka, yang menjadikan, yang mendorongmu lil qiyami bil amali, untuk melaksanakan satu amal baik. Apa yang mendorongmu? Fa in kanat hasanatan, kalau memang pasti itu benar, fakum bihi, laksanakan. Wa illa falatakum, kalau tidak baik, memang niatnya tiba-tiba enggak baik, ya jangan berdiri, jangan laksanakan. Wa khris ala ada'il ibadati, dan bersemangatlah, berkeinginan kuatlah untuk ada'il ibadati, melaksanakan ibadah. Duna ayya'lam biha ahadun, tanpa mengetahui ibadah tersebut siapapun, seorang pun. Minal ibadah, dari hamba Allah. Yani berusahalah kalau melakukan ibadah tidak diketahui oleh siapapun. Fatakunu bainaka wa baina rabbika faqat. Artinya ibadahmu hanya antara engkau dengan Tuhanmu. Wa tajannabal haditha. Tajannab, jauhilah. Al haditha, ngomong. Wa tajannabil haditha. Jauhilah ngomongin. An amalika, dari amalmu, indan nasi, di hadapan manusia. Wa hina idin, saat ini, tasiru, kau akan menjadi ab'adan nas, paling jauhnya orang, anil wuku'i fir riya, dari terjerumus dalam riya. Pokoknya tidak membiasakan ngomongin. Kalau berbuat baik sebisa mungkin tidak diketahui, setelah itu tidak mau ngomongin ke orang. Istash'iril ajha. Istash'iril ajza. Istash'ir, merasalah dirimu, menyadari ala ajza, kelemahanmu. An ifa'illahi, memenuhi membalas, atau kalau membalas Allah tidak perlu balasan. Memenuhi maksudnya, kalau wafi itu adalah setia dengan janji, setia dengan kebaikan. Ifa'illahi, memenuhi kepada Allah, ma yastahiquhu, apa yang Allah itu berhak. Allah itu berhak minal ibadah, dari ibadah. Maksudnya, sadarilah bahwa kita ini belum benar-benar melaksanakan ibadah dengan benar. Sesuai yang Allah kehendaki. Belum kita memenuhi janji kita selagi kita berikrar la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Artinya kita harus menyembah Allah dengan benar. Tapi kita untuk wafa, itu ifa, memenuhi apa yang sudah kita ikrarkan, kita belum mampu. Ajis,
sadari bahwasanya kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Fa kullul a'mali wal ibadati wat ta'ati, semua amal, ibadah dan ketaatan, allati yuaddiha, yang telah dilaksanakan. Yuaddi, melaksanakan hak kepada amal tersebut siapa? Al-abdu, hamba. Amal-amal yang dilakukan seorang hamba min a'dhamin ni'ami, termasuk paling agungnya nikmat. Allati, yang an'amallahu, Allah memberikan nikmat kepada. An'amallahu, Allah memberikan nikmat biha, dengan nikmat tersebut diabdi kepada hambanya. Jadi ibadah ini nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah termasuk nikmat-nikmat besar yang jarang disandari oleh orang yang mendapatkan nikmat. Kalau orang berterima kasih kepada Allah, syukur karena rezeki melimpah banyak, bangun rumah, sembuh dari sakit. Tapi jarang dan sedikit sekali orang yang menghadirkan syukur karena dimudahkan untuk beribadah, melakukan kebaikan. Idhafatan, lebih dari itu ada lagi, idhafatan lebih dari itu, ila anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yamnah, telah memberi. Bukan sekedar nikmat ibadah diberi, lebih dari itu Allah yamnah, memberi, ala dzalika, kepada amal tersebut, ats-tsawaba, Allah memberikan pada atas amal tersebut, memberikan pada hamba tersebut ats-tsawaba, pahala, al-hasanah, yang bagus. Tafaddulan, murni karena kemahamurahan Allah. Karena kemahamurahan Allah, karena Allah maha murah. Ini ya tafaddal alaina, karena Allah bermurah hati lah kalau bahasa manusia. Karena bermurah hati Allah. Tafaddal itu bermurah hati. Minhu, dari Allah. Jadi murni kemurahan, kemudahannya yang Allah berikan dari kepada kita. Wa muraja'atul abdi li dha'fihi wa 'uyubihi wa taqsirihi, dan mengoreksinya seorang hamba akan kekurangannya, aibnya, keteledorannya, fi adai ma alaihi, melaksanakan kewajiban, min wajibatin, dari kewajiban, wa faraido, dan farduan tijah Allah, di hadapan Allah. Ini adalah babun wasi'un, pintu sangat luas. Kesadaran akan kekurangan kita kesadaran kita akan kekurangan kita dalam menunaikan kewajiban. Itu kesadaran ini adalah babun wasi'un, satu pintu yang sangat luas, lil wusuli, untuk sampai ila dairatil ikhlasi, ke wilayah ikhlas. Jadi pintu ikhlas ya ini. Menyadari kita kurang, menyadari Allah yang maha pemurah, memberikan kesempatan pada kita melakukan kebaikan dan seterusnya. Wa antufakira, dan hendaknya kau berfikir bil awaqibi, akibat. Awaqib, akibat nanti. Al-mutarattibati, yang telah Allah siapkan, yang ada, yang Allah siapkan, yang menyiapkan Allah, biarpun dia sebutkan mutarattib. Kalau kau amal gini, pahalanya ini. Dosa ini, hukumannya begini. Antara hukuman dengan sebuah pekerjaan, yatarattab ala hadza, sudah ditentukan kalau melakukan ini hasilnya ini. Itu yatarattab. Sudah ditertibkan, habis ini dapat ini. Kalau beramal baik dapat ini. Hendaknya kau berpikir tentang akibat-akibat yang telah Allah siapkan ala riya'i, karena riya. Fil hayatid dunya, di dunia. Wa fi hadits Zaid bin Thabit, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Zaid bin Thabit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana di dunya hammahu, barang siapa menjadikan dunia ini hammahu, kalau orang menjadikan dunia itu memenuhi, menguasai pikirannya, menguasai hatinya, menguasai kemauannya, ham itu maknanya luas. Menguasai pikiran, hati, dan kemauannya. Itu tok pikirannya. Farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan porak-porandakan urusannya. Kalau pikirannya dunia-dunia, diporak-porandakan. Subhanallah. Dengar hadis Nabi ini saja sudah cukup kalau orang mau paham. Kalau pengen hidupnya tentram damai, sudah. Kalau sudah masuk wilayah ini, pikirannya dunia, lihat, dia nggak akan puas. Seperti orang menegak air garam. Tapi kalau dia tidak mengejar, di saat dia diberi oleh Allah, sedikit atau banyak ada kepuasannya. Tidak ada tandingannya. Makanya pikirannya dunia ini, farraqallah, Allah yang porak-porandakan urusan dunianya.
Porak-porandakan kemauannya tadi, artinya nggak sukses, nggak dapat. Sehingga mungkin orang itu kaya raya tampaknya di mata manusia, tapi hatinya fakir, nggak ada kepuasan, syukur pun nggak bisa, karena dikuasai dengan tamak, rakus. Wa ja'al faqrahu baina 'ainaihi. Allah menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Dekat sekali dengan kefakiran. Kalau orang hammuh dunia. Makanya kalau sudah hammuh dunia itu dimanapun tetap dunia, jadi ulama mencari dunia, jualan agama kepada orang kaya, kepada pejabat, kepada menjual agama. Sehingga agama jadikan kendaraan untuk menuju dunia. Kalau dalam bahasa renungannya ahli tasawuf, kalau orang kafir Quraisy itu menjadikan berhala itu yataqarrab, menjadikan berhala untuk mendekat kepada Allah. Menjadikan berhala kendaraan untuk mendekat kepada Allah. Tapi ini lebih serem lagi. Menjadikan agama untuk mendekat kepada dunia. Allah dikendarai untuk menuju dunia. Ustadz jual agama. Serem lagi. Pakai atas nama agama untuk dunia. Kalau orang kafir, masa jahiliyah, menyembah berhala, menuju kepada Allah. Namanya tawassul dengan, menjadikan wasilah untuk menuju pada Allah. Tapi ini kebalikannya. Agama dipakai hanya untuk mendapatkan dunia. Alangkah rendahnya orang ini. Jauh lebih rendah daripada orang kafir Quraisy. Harusnya begitu. Mengerikan. Ini. Walam ya'ti minad dunya ila ma kutiba lahu. Adapun urusan dunia tidak akan datang kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah tentukan. Walam ya'tihi, dan tidak akan sampai kepadanya minad dunya, dari dunia yang ia kejar, ila ma kutiba lahu, kecuali Allah tentukan. Dia ngejar-ngejar, kalau bukan untuknya nggak akan dapat. Makanya muncul orang kerja siang malam, tetap begitu-begitu saja, fakir-fakir saja. Tenaganya nggak kira-kira juga, usahanya nggak kira-kira, waktunya juga nggak kira-kira, tapi memang kecil. Kenapa? Memang ditulis oleh Allah begitu. Sebaliknya kalau sudah orang nasibnya adalah dimujurkan oleh Allah, ya, begitu mudahnya dan begitu seterusnya. Tetap usaha ya, tapi jadikan hammuh dunia. Kalau sudah pikirannya dunia terus, maka Allah akan jadikan kefakiran baina ainaihi. Kefakiran ada di depan matanya. Wa ila awaqibihi fil hayatil akhirah. Belum lagi, suruh lihat lagi tentang akibatnya di akhirat nanti bagi orang yang tidak tulus ya ikhlas. Itu di dunia. Di dunia dibikin fakir. Dan fakir yang langsung dirasakan fakir hati. Itu kan tersiksa halus. Fakir hati itu tersiksa. Dan memang kalau orang belum merasakan kaya hati ya, nggak nyambung istilah fakir hati itu. Dan kalau orang sudah merasakan bagaimana ghinan nafs, kepuasan hati, ketenangan, lihat, diberi Allah nikmat apapun dia merasakan ini nikmat, alhamdulillah. Yang dipandang adalah nikmatnya, yang halal itu. Sandi menikmati yang halal dengan semaksimal mungkin. Baik urusan makanan. Nggak akan itu halal milikku yang Allah berikan. Urusan pakaian. Urusan syahwat. Tapi kalau sudah jiwanya tidak diberi oleh Allah kepuasan, lihat. Biarpun ada 10 menu di hadapan matanya, dia mencoba. Ada lagi tidak yang baru? Coba lihat makanan apa yang ada di luar. Sudah ada. Padahal yang lain bisa lahap. Kita lewat di pasar. Satu orang. Hanya pengikat. Atas semacam daun atau ikat. Ditinggikan, kemudian jadikan bantal. Tidur, Masya Allah. Sampai ngorok tidurnya. Hiruk pikuk manusia. Tapi dia tidur nikmat, subhanallah. Kita merenung ajib. Kita di kasur kadang bingung tidurnya. Banting, sini, enggak tidur-tidur. Coba. Di atas kasur belum tentu dia bahagia. Gelisah hatinya. Mikir perusahaannya. Mikir uang masuk. Sampai di saat 10 perusahaan dia punya. 6 kebakaran. Itu masuk rumah sakit. Padahal masih ada 4. Dan dia kaya raya dengan 4-nya. Jadi orang merenung hakikat senang itu kayak apa sih?
Itu yang kerja di sawah itu Masya Allah. Berangkat pagi-pagi sekali. Istrinya belum sempat menanak nasi. Mulai terbit matahari jam 8, tiba-tiba ada datang istrinya membawa singkong rebus begitu, dikasih sedikit sambal atau apa begitu. Sama kopi. Kopi yang dideplok sendiri sehingga banyak yang tidak tertumbuk semuanya. Bahkan kadang kopinya campur beras. Dengan segala kesederhanaannya. Ada dua, kemudian ada wadah kecil lagi, ada air putih atau air teh, atau air putih. Diantarkan ke suaminya yang lagi leyeh-leyeh, bersandar di gubuk reot. Gubuk beneran yang di tengah sawah. Setelah terima dari keringatan begini. Istrinya mengantarkan makanan. Makannya lahap. Subhanallah. Sudah makan selesai, sendawannya luar biasa. Kedengaran satu kampung kurang lebih begitu. Habis itu tertidur. Istrinya pulang. Padahal dimakan hanya begitu saja. Ini yang makanannya masuk ruang mahrum. Resto mahal. Menunya satu porsi 700.000. 500.000 satu porsi. Orang kan. Sudah gitu cara makannya tahu. Dipilah-pilah. Dari segini hanya dimakan pojoknya saja. Ditunggu sendawannya nggak keluar-keluar. Adanya apa? Obatnya ayah mana? Obat. Nggak ada sendawannya. Makan semahal itu tidak menikmati. Dan kita menemukan di kampung kebahagiaan sejati ada. Makan di sawah itu kenangan yang bisa dilupakan. Bahkan mengatakan, kenapa aku makan di sawah kok terasa enak sekali. Nasi yang dikirim oleh istrinya ke pasar itu nikmat sekali daripada pergi di warung. Tapi kalau sudah dikuasai dengan ketamaan, kerakusan, menjadikan di depan matanya yang halal tidak enak. Pengen coba sana, pengen coba sini dan sebagainya. Rakus, tamak. Makanya hidup indah adalah dengan kesederhanaan. Biasakan dengan kesederhanaan. Nah ini, hammuhud dunya, lihat porak-poranda. Bayangkan, sudah mobilnya bagus, lihat tetangganya beli mobil lagi, sudah gelisah. Bingit. Aduh, enak banget, Masya Allah. Wah, ini model begini, joknya begini, Masya Allah bisa gerak sendiri, ada pijitnya, pemanasnya. Sekarang Allah. Itu dengan kekayaannya, apakah jaminan kebahagiaan belum? Ini kita merenung serius ini. Bukan dongengnya orang kaya. Sebab kadang-kadang orang kaya yang berdongeng. Orang kaya dongeng, dia di gedung megah bicara tentang kefakiran. Ya ketawa orang. Kita dengan pengalaman juga sama. Waktu sekolah, waktu kita belajar dan sebagainya. Ya, artinya nggak ada perbedaan. Ini ya nikmat-nikmat saja kok. Oke-oke saja kok. Ya dulu kan dalam belajar kita kan sudah punya keluarga. Nyewa rumah. Nyewanya yang paling bawah. Kalau di negeri Arab itu yang paling bawah itu paling murah. Sebab kalau panas pun double panasnya. Jadi memang ya paling murah. Listrik mati. Kemudian kita hari kita memang mungkin hati semakin rusak kalau ternyata kita semakin tidak bisa bersyukur. Waktu itu kita nyaman saja. Bahkan mungkin kita anggap itu adalah waktu kita mendapatkan tempat itu luar biasa. Seperti Anda kalau baru beli sepeda. Begitu bangganya dengan sepeda, biarpun sepeda bekas masih baru. Dinikmati. Tapi besok di saat melihat ada sepeda tetangga lebih bagus lagi sudah kayak enggak bagus. Saya pengen itu. Baru pengen itu sudah tidak dianggap adanya nikmat ini. Baru pengen, belum dapat. Baru pengen. Sehingga kenapa kita makruh masuk ke pasar. Takut melihat sesuatu hal yang kurang menyukuri. Sekarang pasarnya tidak di pasar, ada di handphone. Wah, susah syukur itu. Kurang terus, apalagi ada diskon bang. Ini diskon bang, ini murah ini. Iya Pak, membelanja lewat online itu apa namanya? Kebagusan nama itu. Nah,
nama si bangkrut gitu. Si bikin sengsara itu. Nah, jangan nama bagus-bagus banget. Nah, itu mohon maaf loh, itu serius itu. Berapa banyak orang akhirnya beli sesuatu yang tidak perlukan. Padahal panci yang bisa, hanya gara-gara impian ada panci yang bikin naik sendiri. Mungkin bisa pencet atau apa, telur ceploknya langsung naik gitu. Bisa, mungkin ada. Lihat, begitu bodohnya kita. Sampai urusan dunianya gitu betul-betul menjadi kayak orang. Jadi kopi yang harganya 50.000 satu gelas. Ada orang belikan kopi, berapa harganya? 50.000. 3.000 di kampung. Sama bahannya. Hanya ada brandnya, ada merek setannya di situ. Merek rakus, action, merek kesombongan, brand. Beli merek tok kita. Beli merek 47.000, kopinya hanya 3.000. Modalnya 3.000 beneran itu. Kopi yang mahal itu. Yang itu gambar apa itu? Itu 50.000 beneran. Bagaimana harganya bisa begitu? Kopinya sama. Jangan salahkan dia, salahkan yang dibodoh-bodoh ini dulu. Kalau dia mah nggak salah, dia cari duit mah suka-suka dia. Tapi yang bodoh kenapa masih mau beli yang itu? Nah ini hal-hal begini adalah maunya kita dibodoh karena hamudunya dia diporak-porandakan. Seharusnya cukup 3.000 menjadi 50.000. Cukup 1 juta menjadi 10 juta. Farraqallahu. Jadi makanya ja'ala faqrah. Jadi faqrah hakiki wa maknawi. Kadang faqrah hakiki nggak ada duit. Fakir maknawi punya kayak tidak punya apa-apa. Nggak pernah syukur dengan apa yang Allah berikan sama ini. Kurang terus. Baik. Ini adalah akhirnya yaitu tadi. Untuk ikhlas susah. Urusannya dunia. Di dunia selalu ukurannya adalah bagaimana orang lain. Mengukur hidup dirinya dengan orang lain. Kita tidak bisa. Artinya memang jangan ukur badan, jangan mengukur, istilahnya jangan mengukur baju orang dengan badan sendiri itu. Ya nggak bisa. Biarkan orang hidup dengan caranya. Kita tuh mudah ikut-ikutan. Orang beli ini, kita beli ini. Orang beli handphone, beli ini. Ngukur baju orang dengan badan kita. Aneh sekali kita. Kalau dalam bahasa Arab, panjangkan kakimu sesuai dengan kasurmu. Jangan lebih, yang enak. Baik. Nah ini urusan dunia, Masya Allah. Dan ini perlu renungan yang panjang. Supaya kita ini tidak mudah menjadi orang yang mudah terpuruk. Mudah terpuruk. Kalau ternyata harus pakai baju yang harganya mahal, tiba-tiba mendapatkan seperti itu, ya lain cerita. Tapi jangan merasa kayak gatelan deh di saat harus pakai baju biasa. Kalau biasa makan mungkin selama ini mungkin jadi orang yang dihormati dan sebagainya. Sehingga di mana-mana dihargai dengan makanan enak. Nggak usah deh sok. Gidik-gidik lah bahasanya harus makan di warung-warung kaki lima dan sebagainya. Kita perlu, kalau orang karunia memang harus kita terima. Kadang ada orang nasibnya nasib kaya terus kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sampai dikatakan begitu besar nasib kayanya Abdurrahman bin Auf itu gambarannya orang itu adalah kalau dia buka tanah itu bongkar tanah di bawahnya emas. Gambarannya biarpun tidak beneran. Artinya apa? Apa aja jadi duit itu. Lalu sudah kaya nggak bisa ditahan. Tapi kalau nasibnya nasib kayak Abu Hurairah itu fakir nyungsep. Tapi sama-sama mulia. Setiap hari lapar. Abu Hurairah hampir tidak ada makanan, tidak punya penghasilan dia. Bahkan sampai Sayyidina Nabi tahu kalau ini kelaparan. Abu Hurairah itu sering duduk depan pintu masjid. Abu Bakar masuk ke dalam, Umar masuk ke dalam, nggak paham Umar. Nabi ini Abu Hurairah kelaparan. Sampai begitunya. Dipanggil. Ayo. Apakah orang kecil Abu Hurairah? Orang besar. Orang hebat. Ini alik. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Hurairah. Jadi menjadi orang fakir tidak harus merasa terpuruk karena ada contoh Abu Hurairah. Dia fokus kepada baginda Nabi. Hanya berapa bulan saja duduk dengan baginda Nabi.
dalam waktu berapa belas. Ya ini dalam waktu yang tidak panjang, tapi bisa mengumpulkan banyak riwayat dari baginda. Masih banyak. Jadi memang urusan dunia ini harus kita jadikan bahan renungan. Makanya jangan biasa dengan gengsi, dengan kesederhanaan. Ujung-ujungnya kalau berbuat baik susah ikhlas orang itu karena sudah rusak hatinya. Itu ukurannya dunia, standar dunia. Udah begitu farraqallahu amroh, Allah porak-porandakan urusannya. Tidak mudah sukses, susah. Akan jadikan kefakiran di matanya. Wa idza awaka bil hayya al akhir. Adapun akhirat, orang yang tidak ikhlas di akhirat itu apa? Ancamannya, akibatnya di akhirat adalah ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin. Tidak ada seorang hamba yang di dunia melaksanakan satu hal demi kemasyhuran, demi sebuah nama. Pengen disebut-sebut. Wariyain atau ingin dilihat orang. Berbuat baik bukan karena Allah. Untuk sebuah nama. Illa kecuali sama'allahu, Allah akan perdengarkan. Bihi dengan orang itu ala ru'usil khalaq, depan makhluk. Diperdengarkan gimana ditunjuk? Ini loh. Orang yang bohong kepadaku. Tanpa dia beribadah denganku, untukku, tapi tidak. Dipermalukan. Sama'allahu al-khalaika. Allah perdengarkan depan khalaik tentang orang ini. Dia khianat. Dia dusta. Dia bohong. Malunya nggak kira-kira. Sehingga bisa jadi ada seorang tokoh akan malu dengan umatnya. Bisa jadi umatnya di surga bingung. Ini guruku ngapa di neraka? Ini guruku kenapa di neraka? Rupanya Pak, muridnya tulus, ikhlas masuk surga. Gurunya ngajar bukan karena Allah. Neraka dia. Na'udzubillah. Dan itu akan ada. Ayo, serem. Muridnya bingung. Ini guruku yang ngajari aku kenapa ada di neraka? Ditarik nggak bisa, karena apa? Dia berbuat bukan karena Allah. Engkau termasuk korbannya. Yang di surga ini termasuk jadi korbannya. Korbannya sang guru. Muridnya mah polos, tulus. Belajar, nggak mikir apa-apa, hanya mikir selamat. Gurunya nggak selamat ada. Makanya harus kita betul-betul menata hati dari yang belajar dan mengajar semuanya. Yaumul qiyamah, di hari kiamat akan dipermalukan. Wahris, dan bersemangatlah engkau. Ala antakuna, untuk menjadi engkau antakuna kaifiyatul adai limadati, antakuna untuk menjadikan kaifiyatul adai, melaksanakan cara melaksanakan lil ibadati, ibadah itu masyru'atan, sesuai dengan syariat. Wasolihatan, dan benar. Ma'uhsinil bawa'ithi, sekaligus niatnya yang benar, ba'ithnya. Liannal amil, sebab orang yang berbuat baik. Liannal amila, orang yang beramal baik. Yuridu ay yukaddim amalahu lillah. Karena dia ingin menyodorkan amalnya lillah, karena Allah. Kabarkan kalau memang betul ada kekaguman sejati yang sesungguhnya dari kita. Sebelum kita bicara tentang Tuhan. Anda orang yang muqarrab, dekat kepada seorang raja. Dan banyak berharap dari sang raja. Karena kekuasaan sang raja. Kemudahan yang akan diberikan oleh sang raja kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Ayo, bos-bos yang punya proyek misalnya, kira-kira mau menghadiahkan sesuatu untuk merayu sang raja, menghadiahi sang raja, apakah mungkin akan dihadiahi yang jelek? Gede pasti. Nggak ada ngehadiahi. Kalau cincin-cincin terbagus, baju-baju terbagus, merek, untuk dihadiahkan pada sang raja. Harapannya agar sang raja senang, nanti akan berikan imbalan. Ini kan logikanya begitu. Kalau kita memberikan sesuatu yang tidak bikin senang raja, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Dalam urusan dunia kayak begini itu mudah difahami. Mudah difahami. Jadi kalau memberikan pada raja yang terbaik dong. Yang benar-benar nih kualitas. Kalau beri yang jelek ya tidak dipandang nanti. Di samping hadiah nggak kepake, dia nggak akan senang, ya nggak dapat apa-apa kita. Ini kan cara berpikir sederhana di saat kita urusan dengan raja. Bagaimana kalau seandainya kita memberikan kepada sang raja kuda, yang katanya kuda hebat. Raja itu senang naik kuda, dikasih kuda, tapi kudanya nggak ada nyawanya. Mati. Ya, bangkai dikasihkan, marah dia.
Begitu juga kita dengan Allah Jalla Jalaluhu walillahi al-mathalul a'la. Kita buat contoh itu hanya untuk memahami, memudahkan untuk pemahaman. Memudahkan itu untuk paham. Allah Jalla Jalaluhu Maha Agung. Bagaimana kita memberikan amal kita, menyodorkan amal kita kepada Allah, hanya zahirnya saja, batinnya nggak ada. Nggak pakai nyawa. Budak mati. Kambing bangkai. Amalnya nggak berguna. Kita bodoh kepada Allah. Gimana? Kebayang kira-kira kalau ada orang berikan hadiah pada sang raja, budak cantik, perempuan tapi bangkai. Marah sang raja, kurang ajar kau. Dengan Allah Jalla Jalaluhu kita memberikan kepada Allah amal dohirnya tok. Dalamnya enggak untuk Allah, bohongan. Kardusnya tok dikasihkan kepada Allah, isinya enggak ada. Mana bikin ridha Allah, bikin murka Allah. Kalau kita berpikir sederhana begini, ya akan sadar bahwa begitu bahayanya kalau kita tidak ikhlas. Cuman kadang-kadang dalam bahasa-bahasanya, kalau kayak biasa saja, enggak ini gede. Kita bohongin Allah dong. Kita bohongin Allah. Kita ingin katanya sholat Allahu Akbar, ternyata bukan karena Allah hanya pengen. Karena dia sholatnya lagi deket sama calon mertuanya barangkali begitu. Masya Allah langsung rajin sholat ke masjid. Kenapa? Calon mertuanya ada di situ. Masya Allah, paling sop pertama, Allahu Akbar. Adzan. Hanya karena mertuanya ini seorang yang dari dulu rindu pengen calon. Sudah dengar cari menantu yang calon menantuku yang rajin sholat berjamaah. Enggak sholat berjamaah, ya Allahu Akbar. Kabirullah, alhamdulillah. Nah, kurang lebih begitu. Semua amal baik yang kita lakukan bukan karena Allah ya kayak. Itu tadi. Harapannya adalah biar ambil menantu. Atau dia bangun masjid agar dibilang sebagai orang dermawan. Biar nanti dipercaya sama orang agar bisnisnya lancar. Nah, ini kan urusan akhirat. Mahal dong. Memang betul agama itu mahal. Dijual. Lihat. Agama itu mahal. Mau jadi wali kota dekat sama ustadz. Karena mahal agama, dijual agama. Mau bisnis lihat, gelar Pak Haji dulu. Undang pengajian, biar tahu bahasanya bisnisnya ini dia adalah dengan orang-orang baik. Lu agama itu mahal, makanya sering dijual. Nabi Muhammad mahal, sering dijual. Kan begitu. Kayaknya yuk, kita tulus. Jadi orang berbuat baik, kalau kita kembali kepada kitab Al-Kashf wa Tabyan terungkap itu semuanya. Bangun masjidmu karena apa coba? Apakah karena perusahaan ini perlu kepercayaan? Sehingga aku bangun masjid yang bagus. Biar orang mengerti bahasanya di sini nuansa keagamaan perlu dihadirkan. Tujuannya bukan karena apa? Bukan karena Allah. Kenapa? Biar bisnisnya dipercaya. Allah, na'udzubillah. Nah ini, kita mengajukan amal kepada Allah. Fal ikhlasu dan ikhlas fin niyat tidak niat la budda ayyaqtarina harus dibarengi bisolahi benar fil amal dan perbuatan. Niatnya benar, amalnya juga benar. Ma'mura'ati dawabiti syar'i dengan memperhatikan aturan syariat. Wal hirsi dengan semangat ala adami taghayyuri tanpa ada perubahan wa tahawuli pergantian tilkal bawa'ithi apa yang ada di hati. Niatnya tetap dijaga, nggak berubah-ubah. Bawahnya pengen itu. Karena Allah. Sebab dalam perjalanan ini kan perlu waktu. Dan waktu ini juga kesempatan bagi setan untuk membisikkan. Sehingga bersama waktu yang terbentang ini, sampai dari amal sampai sukses. Sholat. Puasa, atau bangun masjid. Ini kan ada waktu. Setan bisa saja masuk. Di sepanjang perjalanan kita. Di waktu yang terbentang ini berubah. Sehingga semula niatnya ikhlas. Termasuk berjuang di tempat mulia kayak gini. Ini kan waktunya terbentang sampai kita mati. Bisa jadi niat pertama ikhlas, tahun kedua ikhlas, tahun ketiga 10 tahun ikhlas, 11 tahun berubah. Gara-gara menemukan orang yang di bawahnya tiba-tiba sudah jadi atasannya. Sudah enggak ingat. Marah berubah. Kenapa ini? Dia kan masuknya setelah saya jauh. Prestasinya juga hebat-hebat kayak saya. Saya lebih pantas dari dia. Saya lebih berhak dari dia. Sudah mulai gelisah dia. Padahal dia 10 tahun ikhlas berubah. Di hari yang ke-11, di tahun yang ke-11 sudah berubah. Loh ini. Perubahan. Makanya ikhlas itu menjaga hati. Bawa'ith, dorongan, tidak berubah. Sebabnya apa? Tetap tidak berubah. Ba'da syuri'i, sampai mulai ba'da syuru' fil amali,
Tidak berubah itu. Ila an yantahiya, sampai selesai. Mulai dia koreksi. Sebabnya apa kita akan melakukan pekerjaan. Setelah masuk, tetap dijaga itu niat. Sampai selesai, belum berubah niat. Bahkan ada terusnya. Sampai setelah selesai pun, muncul riak. Kadang, memang riak muncul waktu tidak 10 tahun riak muncul. 10 tahun, kadang 20 tahun lihat. Mungkin ada orang bantu tetangganya yang fakir, Masya Allah. Tetangganya fakir, subhanallah. Setelah dibantu, alhamdulillah, tidak ada yang tahu dia. Rupanya sang fakir mulai bersukses dan sebagainya. Karena kaya juga mulai action juga berubah dia. Rupanya ini yang pernah membantu ini mulai tersinggung. Setelah 20 tahun, akhirnya apa ngomong? Mulai ngomong gak enak dengan dia. Kamu tidak ingat ya? 20 tahun yang lalu saya bantu. Nah kan? Sudah riaknya 20 tahun datangnya. 20 tahun datang. Sehingga betul-betul halus. Sehingga kita katakan istimrari muhasabatin nafsi. Terus menerus dalam menjaga. Agar tidak berubah. Al-haya'u minal iman. Nih bab baru lagi. Haya' minal iman. Ahya'u minal iman. Ayuhal akhul habibu. Wahai saudaraku tercinta. Rabbi nafsak. Didik dirimu alal haya' untuk punya rasa malu. Malu yang sesungguhnya. Li'anal mukrama. Orang yang dimuliakan. Al-afifa. Yang menjaga kemuliaan. Afif menjaga kemuliaan. Yaitu man ukrima. Yaitu orang yang diberi oleh Allah. Al-mukram orang yang mulia. Al-afif yang sama mulia. Terjaga kemuliaannya. Al-afif yang terjaga kemuliaannya. Adalah man ukrima. Orang yang diberi oleh Allah. Dikaruniai. Bil hayai. Dengan rasa malu. Wal iffati. Dan rasa. Dan sifat menjaga kehormatan. Iffah itu menjaga kehormatan. Afif menjaga kehormatan. Artinya juga malu kalau kehormatannya ternodai. Kurang lebih sama iffah dengan haya pada akhirnya. Wa asbahal haya'u khuluqan lah. Sehingga yang namanya rasa malu menjadi akhlak yang menyatu dalam dirinya. Wal haya'u minal iman. Haya itu rasa malu minal imani. Wal imanu, dan iman itu sendiri aghlama yamliku'ul mar'u. Ahlama yamliku'ul mar'u. Hal yang termahal yang dimiliki seorang hamba. Yang dimiliki oleh seorang hamba dari kekayaan melimpah. Kecerdasan otak dan lain sebagainya, yang paling mahal adalah iman di dalam hatinya. Bari itu ada waqiwamu hayatihi. Tegaknya hidupnya dia adalah dengan iman. Sebab hidup diyakini oleh orang beriman, bukan saja di dunia. Tegaknya hidup dia di dunia sekaligus di akhirat dengan iman. Tanpa iman runtuhlah hidupnya. Sebab bagi orang yang beriman hidup tidak hanya di dunia saja, langsung nyambung hidup di akhirat. Kalaupun ternyata di dunia tanpa hidupnya benar, tapi kalau menghancurkan akhiratnya tidak dianggap sebuah kehidupan. Bahkan kehidupan di dunia yang katanya baik itu mukaddimah kehancuran bagi orang punya iman. Yang katanya diberi karunia harta melimpah dan sebagainya. Itu kan kiwamul hayati di dunia. Itu adalah penegak hidupnya di dunia. Enggak, bagi orang beriman enggak sampai di situ berpikirnya. Sampai di akhirat. Katanya di dunia dia bagus, tapi orang berderma, dia pelit, enggak mengerjakan dan sebagainya, bisnis yang ngaco. Langsung faham. Ini adalah bukan kiwamul hayah, bukan penegak hidup, ini penghancur hidupku di akhirat nanti. Wa an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu adalah kurang lebih 70 lebih. Bid'un adalah hitungan lebih dari 3. Bid'un beberapa. 3 ke atas. Atau mengatakan pokoknya 70 lebih. Au bid'un wa situna sub'atan, atau 60 lebih. Fa'afdaluha, paling bagusnya keimanan adalah la ilaha illallah. Paling agungnya adalah la ilallah, kalimat tauhid. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, paling rendahnya tapi masih iman di atas urusan dunia. Adnaha, paling rendahnya tapi paling rendahnya iman, tetap semua urusan di bawahnya dia. Mungkin orang punya kekayaan melimpah, tetap masih di bawahnya. Jangan dia adnaha langsung rendah, tidak. Adnaha, paling rendahnya cabang-cabang keimanan. Jadi urusan yang dimiliki yang lainnya di bawahnya iman masih. Anggap saja iman itu tumbuhan. Di bawahnya semua kekayaan kita, harta kita, semuanya tahta kita. Karuan dari Allah adalah di bawah keimanan. Iman yang paling tinggi la ilallah, paling bawah adalah adnaha, paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, memungut
yang mengganggu dari jalan manusia. Ngangkat duri, ngangkat sampah, ngangkat kotoran yang mengganggu umat Nabi Muhammad. Kemarin disebutkan gara-gara itu masuk surga, kan ada gara-gara ikhlasnya. Disebutkan. Ada lagi, wal haya'u syu'batun minal imani. Ada rasa malu juga bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Maka orang punya rasa malu. Kemudian dia ahli la ilaha illallah. Kemudian tidak meremehkan iman yang katanya iman yang paling rendah. Peduli dengan sesama. Ya habislah, selesailah dia. Menjadi orang istimewa. Dari hadis semacam ini, kenapa kok kita sampaikan kalau mungut sampah, kita mengucapkan la ilallah, itu ulama yang mengatakan. Menggabungkan antara paling agungnya iman la ilallah dengan paling rendahnya iman memungut sampah. Jadi memungut sampah ini kan paling adnal iman. Katakan la ilaha illallah. Jadi dapat dua-duanya. Sambil mungut sampah la ilaha illallah. Mungut duri la ilaha illallah. Biar karena dia mengambil paling rendahnya iman, jangan lupa disertakan paling agungnya iman. Itu ulama memahami kayak begitu. Wasirru kaunil haya'i minal imani. Rahasia, kenapa kok malu disebut sebagai keimanan? Anna kullan minhuma. Iman dan haya dua-duanya da'in ilal khairi. Menyeru, mengajak kepada kebaikan. Sarifun anisyarri, menjauhkan dari ketidakbaikan. Mub'idun anhu, menjauhkan daripada ketidakbaikan. Fal imanu, iman, yab'athul mu'min, menggerakkan mu'min ala fi'li ta'ati, iman di dalam hati, menggerakkan seorang mukmin untuk melakukan ketaatan. Wa tarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Wal haya'u, adapun rasa malu, yamna'u, menghentikan sahibahu, bagi orang yang punya malu, minat taksir. Jadi sepenyempurna dari taksir, traidor, bisyukri, dalam mensyukuri, lil mun'imi, kepada sang pemberi nikmat. Sehingga karena dia menjadi orang yang bersyukur karena malu, sudah diberi kok tidak mau mensyukuri, maka dia akan mensyukuri nikmat. Muncul apa? Ada niat berbuat baik, semakin kuat ibadahnya, semakin kuat menjaga diri dari kemaksiatan. Wa minat tafrid fi haqqi dzil haqqi. Dia akan menghalangi yang punya rasa malu daripada teledor, tafrid ala wazni taqsir bimaknahu. Tafrid wa taksir maknanya sama. Tafrid wa taksir wazannya sama, maknanya sama. Jadi rasa malu menghalangi seseorang trader di dalam menjalankan tugas. Qala al-Junaid, berkata Imam Junaid rahimahullah taala, al-haya'u ru'yatul ala. Malumu, rasa malumu itu menghargai karunia. Menghargai karunia. Sederhananya begini. Kalau orang memberikan hadiah kepada kita, kopiah. Ataunya kemudian apa? Kita jadikan lap. Kira-kira kita menghargai atau tidak ya? Nah, kan gitu. Jadi menghargai kopiah diberi oleh teman kita kopiah. Itu sebuah hadiah karunia. Harganya dong kopiah. Caranya apa? Pakai. Kopiahnya buat ganjel meja. Tahu, ya Allah saya kasih hanya untuk ganjel meja yang miring. Astagfirullah. Marah dia. Berarti apa? Yang memberi akan marah kenapa? Yang diberi telah menggunakan kopiah tidak semestinya. Jadi ru'yatul ala itu menyadari tentang karunia. Dan ini antara dua orang memang dia tidak mengerti itu karunia, maka dia bodoh sehingga diletakkan di tempat yang tidak tepat. Berarti dia harus belajar. Dia akan disalahkan karena kebodohannya. Atau memang dia orang tidak bisa menghargai karunia. Nah kalau bodoh kan bisa saja. Ada satu orang memberikan hadiah. Dipikir ini seorang yang sangat baik. Padahal ini cincin harganya mungkin 500 juta.
Bukan ini maksudnya berumpama ini. Ini cincin ngapain 500 juta, saya bayangin kalau. Buat bangun pondok saja cincin 500 juta. Diberi. Tak taunya. Sama yang nerima ini. Cincin taruh di sini, ini, taruh di mana saja. Gemes, ya Allah, ya Allah. Bahkan tidak itu dikasihkan sama orang ini. Ambil ini buat ini. Yang ngasih ini, astagfirullah. Berarti, kalau ini tidak terlalu bisa disalahkan. Kenapa? Tidak menyadari kalau itu nikmat. Setelah tahu harga 500, jerit dia. Allah 500 juta. Ya Allah, sudah tak kasihkan orang. Ya sudah. Makanya rugi jadi orang bodoh itu. Sama. Karunia dari Allah. Makanya belajarlah memahami karunia. Sehingga yang namanya al-haya ru'yatul ala. Pandaimu di dalam mengenali nikmat itu rasa malu. Sehingga kalau kamu sudah tahu tentang nikmat, baru akan meletakkan di tempatnya. Jadi menggunakan nikmat tidak semestinya itu tidak punya malu. Diberi mata untuk melihat Al-Quran, melihat ibunda dengan penuh hormat, memandang orang dengan penuh kasih. Digunakan untuk lihat maksiat, gak punya malu dia. Waru'yatut taksir, menyadari kekurangan. Melihat nikmat, memicu untuk bersyukur. Kemudian menyadari kalau dia kurang bersyukur, maka akan keluar daripada dua hal ini. Menyadari nikmat, kesadaran kurang mensyukuri. Akan hadir satu halatun keadaan, tusamma al-haya'ah. Diberi nama malu. Sama wa hakikatuhu, hakikat haya itu malu adalah khulqun, satu sifat, akhlak. Yab'athu, yang akan membangkitkan. Ala tarkil qaba'ih, meninggalkan hal yang tidak baik. Wa yamna, dan menghalangi minat tafriti, dari teledor fi haqqi sahibil haqqi, kepada orang yang berhak. Enggak akan teledor dalam melaksanakan kewajiban. Wa mimkan mengkala min ba'dil hukama, orang-orang bijak berkata, termasuk dari ucapan orang bijak, ahyul haya, hidupkan rasa malumu, bimujalasati man yastahi, duduk dengan orang yang punya rasa malu. Memang betul. Kalau Anda duduk dengan orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah, besok ketularan. Dia orang biasa, di samping Anda nonton, so nggak benar. Dia melakukan hal, mau lihat nggak baik itu biasa depan Anda. Anda sudah duduk dengan orang yang tidak punya rasa malu. Besok Anda nonton biasa, kenapa? Yang sama, tidak kira. Maka untuk menumbuhkan rasa malumu, duduklah dengan orang yang punya rasa malu. Sama, menutup aurat dan sebagainya. Di saat Anda duduk dengan orang yang dia sangat punya rasa malu tinggi, secara otomatis kita akan terbawa. Bahasanya, astagfirullahaladzim. Di pondok kelihatan sedikit aurat dia. Tapi karena duduknya dengan orang yang pakai baju setengah badan, nggak menutup aurat, biasa. Duduk dengan orang yang tidak punya rasa malu, akan hilang juga rasa malu kita. Wallah alam, semoga Allah memberikan pada kita rasa malu yang sesungguhnya. Yang merupakan keimanan. Sehingga kita bisa menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita. Mulia di hadapan Allah, panjang umur, sehat afiat. Saling mencintai karena Allah, dimudahkan segala urusan. Dijauhkan daripada fitnah dunia. Allah mudahkan urusan dunia kita untuk akhirat kita. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatibah. Al-Fatihah.